Dalam mempersiapkan SBMPTN ini tentunya membutuhkan mental preparation yang luar biasa, dan aku belajar banyak dari mengikuti lomba-lomba memori selama aku SMP dan SMA, dan itu relevan banget dengan persiapan SBMPTN di mana aku belajar, dan pada hari tes aku hanya percaya pada persiapanku, dan akhirnya alhamdulillah rezeki untuk dapat di FHUI. Halo teman-teman, aku Ryan Hanif Ismail. Aku lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan aku alumni Student Memory Course Ingatan Gajah tahun 2016. Oke, jadi aku masuk ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia atau FHUI itu melalui jalur SBMPTN atau yang berbasis tes ya. Jadi dulu aku harus tes dulu, dan dulu waktu zaman aku tes itu ada persiapan tes skolastik dan juga tes akademik, dan dari tahun ke tahun itu kadang-kadang beda, ada yang TPS doang, ada yang TPA doang. Dalam mempersiapkan SBMPTN ini tentunya membutuhkan mental preparation yang luar biasa, dan aku belajar banyak dari mengikuti lomba-lomba memori selama aku SMP dan SMA. Nggak jarang waktu aku ikut lomba memori, aku udah latihan berbulan-bulan, tapi pada akhirnya pada saat lomba aku nggak dapat medali, atau kadang kalau rezeki dapat medali. Tapi secara mental aku sudah dipersiapkan untuk berlatih selama berbulan-bulan, mempersiapkan untuk suatu hal selama berbulan-bulan, dan pada hari yang dipertandingkan, aku harus berserah diri dan percaya pada persiapan aku selama berbulan-bulan kemarin, dan itu relevan banget dengan persiapan SBMPTN di mana aku belajar, dan pada hari tes aku udah nggak mikirin lagi akan dapat atau enggak, aku hanya percaya pada persiapanku, dan akhirnya alhamdulillah rezeki untuk dapat di FHUI. Rintangan yang aku hadapin selama kuliah mungkin yang pertama dari segi akademis ya, karena pastinya selama 3,5 tahun aku berkuliah, aku ketemu beberapa mata kuliah yang mungkin kurang aku sukai, jadi belajarnya kurang enjoy. Dan selain itu juga selama berkuliah aku aktif di organisasi di Business Law Society. Selain itu juga aku ngejar secara akademis untuk lulus dalam 3,5 tahun. Jadi salah satu rintangan terbesar adalah manage waktu aku untuk aktif di organisasi sekaligus juga akademis, dan ngejar skripsi juga supaya bisa lulus dalam 3,5 tahun. Itu sih. Berdasarkan pengalaman aku, ternyata aku temukan bahwa Memory Sports ini ternyata berguna juga kalau misalnya aku pakai di akademis maupun kegiatan lainnya gitu. Contohnya di salah satu mata kuliah asas-asas hukum pidana itu banyak banget ada gium hukum atau istilah hukum yang asalnya itu dari bahasa Belanda gitu. Contohnya misalnya nulla poena sine previa lege poenali gitu. Itu asas-asas hukum yang asalnya bahasa Belanda dan ada artinya dan harus kita ingat. Dan Memory Sports ternyata kepake juga karena ada teknik namanya substitusi, di mana si bahasa Belanda itu diplesetin menjadi suatu kata yang lebih mudah untuk diingat dan dibikin cerita bersambung dengan artinya gitu. Jadi jauh lebih gampang untuk diingatnya daripada aku harus mengulang-ulang nulla poena sine culpa gitu. Itu jauh lebih menyenangkan dan lebih efektif juga. Dan dengan aku berkegiatan selain dari akademis juga aktif di organisasi, dan juga sempat aku juga magang, banyak banget waktu yang bertindihan satu sama lain, sehingga aku banyak kesempatan di mana aku tidak bisa mempersiapkan misalnya untuk ujian dengan waktu yang banyak gitu. Jadi kadang-kadang belajarnya harus mepet, dan aku temukan bahwa Memory Sports ini ngebantu banget untuk belajar sangat-sangat efisien gitu. Sehingga satu malam sebelumnya pun bisa mengingat banyak hal yang mungkin satu semester harusnya dipahamin selama 6 bulan itu gitu. Awal mula aku belajar memori itu sebenarnya disuruh sama ayahku ikut program yang namanya Student Memory Course. Jadi Student Memory Course itu difokuskan untuk menggunakan teknik memori untuk pelajaran-pelajaran sekolah gitu sebenarnya. Jadi awalnya memang disuruh dan nggak tahu juga maksudnya apa sih memori ini gitu. Tapi setelah ikut beberapa kali ternyata trainernya menyenangkan juga, suka dengan trainernya. Dari sejak itu ya udah ikut terus beberapa kelas. Ternyata selain untuk pelajaran ada juga namanya Memory Championship-nya, ikut lomba-lombanya. Akhirnya aku ikut nyoba di 2016 waktu itu ke Malaysia, ke Penang, dan gak dapet apa-apa. Jadi emang itu jadi proses belajar, tapi sejak saat itu latihan-latihan terus itu menjadi motivasi untuk aku latihan terus, karena nggak ada yang bisa di-achieve tanpa pengorbanan tentunya. Setelah itu lomba kedua itu Indonesia Friendly Memory Championship, akhirnya mulai mendapatkan medali, dan dari medali itu menjadi motivasi tambahan untuk achieve more and more gitu. Sampai akhirnya waktu itu alhamdulillah menjadi juara umum
dan udah nggak boleh ikut IFMC lagi karena udah menjadi juara umum. Terus ikut-ikut lomba internasional juga, sempat juara di Korea, di Singapura, dan juga di Asia Open di Bali, dan juga di National Rounds untuk World Memory Championship di Jakarta. Jadi perjalanan yang panjang dipenuhi dengan pengorbanan dan waktu yang harus dihabiskan untuk latihan. At the end bisa masukin ke CV Memory Champion, dan biasanya kadang-kadang wawancara tuh suka nanya, ini apa nih memory gitu. Itu menjadi suatu unique selling point yang bisa stand out di antara ribuan CV lainnya. Jadi itu nilai plus menurut aku sih. Lomba-lomba memori itu semuanya memorable ya, terutama yang ke luar negeri gitu, karena biasanya Indonesia itu ngirim banyak banget atlet kan rombongannya, jadi bisa 10-20an orang bareng-bareng ke luar negeri, dan biasanya dari 3 hari lomba kita menghabiskan 4 hari untuk jalan-jalan di negara asing itu gitu. Jadi senangnya itu di situ. Tapi salah satu pengalaman yang paling memorable adalah waktu Korea Open Memory Championship di 2017. Kita lomba di bulan Februari, dan kebetulan iklimnya masih lumayan dingin, suhunya itu di bawah 10 derajat Celcius, dan kita sebagai masyarakat Indonesia tidak terbiasa dengan iklim dingin. Alhamdulillahnya kita lombanya nggak di lapangan terbuka ya, di gimnasium gitu, tertutup, ada heaternya. Tapi ada kompetitor dari Jerman yang emang udah biasa iklim dingin gitu, dia komplain bahwa heaternya tuh berisik gitu. Jadi dia minta ke panitianya heaternya dimatiin. Nah, mati dong kita dari Indonesia yang nggak pernah merasakan dingin di bawah 16 derajat Celcius suhu AC. Jadi pas mengingat tuh nggak cuma mental yang diuji, tapi fisik juga diuji. Kita sambil melihat angka, sambil pegang hot pack, sambil digini-giniin, tangannya dingin banget. Tapi alhamdulillah Indonesia borong cukup banyak medali juga dari Korea Open itu, dan diliput juga di berbagai berita, dan aku juga alhamdulillah mendapatkan satu di Speed Cards. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku share hari ini. Kalau misalnya kalian ada yang mau kalian achieve, mungkin mau masuk universitas mana atau mau menang suatu lomba, jangan lupa untuk selalu berusaha, belajar, dan berlatih yang giat. Karena mungkin keberhasilan itu nggak bisa dijamin, tapi yang aku bisa jamin adalah usaha tidak akan mengkhianati hasil.